Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita bisa bersekutu bersama di dalam perayaan kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Sungguh luar biasa kalau Tuhan kita melakukan apa yang terbaik bagi kita, bahwa sesungguhnya Dia mengasihi kita melebihi siapapun. Dia mengerti keadaan-keadaan kita dan Dia memulainya dengan luar biasa. Dia lahir, mati dan bangkit buat kita, dan setelah itu Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat buat kita. Bapak Ibu saudara kasih, pada hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Begini bunyinya: Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, Dia juga mempersiapkan pengganti untuk menemani kita, yaitu Roh Kudus. Ini satu bentuk kasih yang berkelanjutan, di mana Dia tidak pernah menghentikan kasih-Nya buat kita. Namun peranan Roh Kudus dijabarkan pada bagian yang sebelumnya memang untuk mendukung apa yang menjadi tugas-tugas yang dipercayakan kepada murid-muridnya atau para rasul pada saat itu, termasuk juga untuk kita yang sudah menerima Dia, sehingga kita yang menerima Dia juga mendapatkan tugas yang sama seperti tugas para rasul, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan. Kenapa demikian? Karena pastinya tidak ada sesuatu yang akan menjadi sia-sia. Kita tahu bahwa tujuan Allah adalah untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa, dan tujuan Allah adalah untuk mengasihi manusia. Bapak Ibu saudara kasih, di dalam Kisah Para Rasul ini, pasal yang pertama ini, bagaimana tulisan ini diawali dengan bentuk kasih melalui tulisan yang disampaikan kepada murid-muridnya yang dipercayakan akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja maupun pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin dan kehidupan yang harus memimpin. Kenapa? Karena Dia juga menjanjikan kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, di dalam Kisah Para Rasul ini, khususnya pada bagian yang terakhir, pada bagian yang kelima, ayat yang kelima, membicarakan mengenai baptisan. Baptisan ini berbicara adalah satu keyakinan setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, di mana sebelumnya mereka sadar akan dosa mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Mereka akan menerima baptisan yang berbeda dari baptisan Yohanes Pembaptis, karena Yesus sudah naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, ketika kita masih mengalami gonjang-ganjing persoalan corona,
Kita harus tetap berharap kepada Tuhan dan meminta agar Roh Kudus memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita juga menjadikan peranannya itu penting dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang berputus asa, mudah menjadi orang yang tidak lagi punya pengharapan, tetapi menjadi orang-orang yang dapat melihat bahwa pengharapan itu nyata. Namun Bapak Ibu, pada hari ini bukan pengharapan hanya untuk kehidupan. Peranan yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga adalah peranan di mana orang yang percaya kepadanya, orang yang menerima Yesus akan menjadi saksi-saksi Kristus, akan menjadi pekabar-pekabar Kristus. Kehidupan mereka diubahkan menjadi pemberani-pemberani, menjadi laskar-laskar yang luar biasa. Mereka dibentuk begitu luar biasa dalam kehidupan iman, dan mereka menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu sekasih, bagaimana kehidupan kita ketika menjadi saksi Kristus? Sepanjang kita ada di rumah, apa peranan kita dengan rumah kita? Apa peranan kita dengan orang-orang yang ada di dalam rumah? Bagaimana kita menjadi saksi Kristus dengan orang-orang yang ada di rumah? Kalau Bapak Ibu masih pergi keluar rumah untuk berbelanja, untuk bekerja, puji Tuhan. Tetapi bagaimana peranan juga ketika kita ada di luar? Apa yang akan kita tunjukkan? Apa yang kita berikan untuk menjadi suatu kesaksian bagi nama Tuhan? Nah, Bapak Ibu sekalian kasih, keyakinan kitalah yang menjadi pimpinan, dan baptisan kitalah yang menjadi arahan agar kehidupan kesaksian kita memiliki tujuan. Kesaksian kita oleh karena kita diampuni dosanya, lalu kemudian karena kita dibebaskan dari kuasa dosa, lalu kesaksian yang terakhir adalah karena kita menang akan dosa. Itu semua diperbuat bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena Tuhan Yesus. Itu adalah dasar kesaksian yang dapat kita saksikan kepada orang banyak. Kenapa kita sampai hari ini berasa sehat, berasa sukacita, berasa damai? Itu semua bukan karena kita berjuang untuk memilikinya, tetapi itu semua adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita ketika kita sudah menjadi anak-anaknya, sudah menjadi umatnya, sudah menjadi orang-orang yang dikasihinya. Karena apa? Karena kita menerima Dia. Apakah kita peduli? Apakah Bapak Ibu mau untuk menjadikan orang-orang di luar sana juga mengalami damai yang sama, damai Kristus, ketenangan yang sama, pengharapan yang sama di dalam Tuhan? Karena janjinya Dia akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ini belum akhir zaman, namun sudah banyak orang yang mulai mengundurkan diri dari kehidupan di dunia ini. Orang tidak tahan karena begitu banyaknya peraturan, banyaknya persoalan. Bahkan ada orang yang tidak taat lagi dengan peraturan-peraturan yang diberikan untuk tetap melakukan protokol demi keamanan agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 ini. Namun Bapak Ibu, itu yang terjadi. Kenyataan begitu pahit di dalam kehidupan kita. Kita berjuang di rumah untuk berjaga-jaga, untuk menjaga diri dan tidak menjadi penyebar. Tetapi banyak orang yang sudah tidak tahan dan mereka keluar daripada aturan itu, dan mereka dapat saja membahayakan orang lain. Dan itu akan menjadi satu kesia-siaan apa yang sudah dimulai oleh banyak orang, termasuk apa yang sudah dimulai oleh kita. Namun Bapak Ibu, janganlah kita marah, janganlah kita membenci mereka, tetapi marilah kita terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi orang yang ikut-ikutan untuk menjadi orang-orang yang menyebarluaskan bukan hanya penyakit, tetapi juga beban kehidupan bagi orang lain. Bapak Ibu, ketika kita berjaga-jaga, kita berharap kepada Tuhan, kiranya melalui apa yang kita lakukan yang benar di mata Tuhan, maka kita bukan menjadi beban, tetapi menjadi berkat buat mereka. Ada banyak orang yang saat ini mereka sedang menangis oleh karena apa yang terjadi dalam kehidupan mereka
di luar daripada harapan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bukanlah berbicara mengenai kehidupan di dunia saat ini. Kasih Tuhan adalah berbicara bagaimana kehidupan kita di dunia ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi saksi Tuhan, melaksanakan amanat agungnya, yaitu berperan penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat bagaimana amanat agung itu berbicara, kita diminta untuk pergi, jadikan semua bangsa murid. Bapak Ibu, dalam satu rumah saja kita sudah berbeda suku bangsa. Ada yang berbeda suku, mungkin bukan berbeda suku bangsa, tapi berbeda suku. Itu sudah dapat kita jadikan murid. Terlebih kalau satu rumah ada yang berbeda suku bangsa, kita dapat menjadikan murid. Mari kita memulai dengan apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana menjadikan mereka seorang murid? Kalau kita sendiri tidak dapat menjadi murid yang baik, kita tidak menjadi murid yang senantiasa melakukan perintah Tuhan, bukan hanya mengerjakan amanat agung, tetapi juga kita memahami, kita juga mengerti, kita juga membaca, menelaah, hingga kita tidak salah di dalam melangkah. Bapak Ibu terkasih, biarlah di hari kenaikan Tuhan kita, di hari bahagia, walaupun di sana pada waktu itu ada yang menangis oleh karena sedih ditinggal oleh sang guru. Jangan kita bersedih begitu rupa, tetapi mari kita bangkit untuk senantiasa memperlihatkan bahwa kuasa Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita memperlihatkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bukanlah karena upaya kita semata, tetapi semua karena cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi kuat, kita boleh menjadi gagah, kita boleh menjadi orang-orang yang punya masa depan. Itu karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam penulisan Kisah Para Rasul ini, judul yang diberikan oleh LAI adalah Roh Kudus dijanjikan. Bapak Ibu, pada saat itu Roh Kudus dijanjikan untuk suatu tugas. Saat ini Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan orang percaya, dan mari kita terima janji yang sudah Tuhan berikan itu. Tuhan kita sungguh sudah berjanji dan Dia menepati janjinya. Mari kita yang menerima janji itu, kita mempergunakan, kita melakukan peranan-peranan roh di dalam kehidupan kita, agar bukan hanya peranan-peranan daging saja, keinginan-keinginan daging saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah dengan peranan Roh Kudus ini kita boleh tetap bersyukur, bersabar, dan bersandar kepadanya. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi orang-orang yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Kalau hari ini mungkin perkataan itu ada yang menyentuh, bahwa Tuhan, sesungguhnya saya belum seperti itu. Kalau ada di antara Bapak Ibu mau merubah, mau memperbaharui iman, biarlah hari ini Dia memulihkan kita. Mari kita ambil sikap kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu Dialah yang terbaik dari segalanya. Dia sumber dari segala sumber, Dia raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh karena-Mu, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada di rumah ini, kami boleh ada dalam keluarga ini. Apapun peranan kami tahu peranan yang sesungguhnya adalah kami menjadi saksi Kristus. Kami harus menyaksikan bagaimana kuasa Kristus terjadi dalam kehidupan kami, kepada keluarga kami, sehingga keluarga kami mengenal kasih Tuhan, mengenal juga pengampunan Tuhan yang tiada akhir, tiada batasnya. Ketika kami berdosa, kami boleh mohon ampun, bertobat, dan kami yakin pengampunannya begitu luar biasa. Bapa, kalau kami mulai merasa gagal dalam hidup ini, kami percaya kuasa dan kasih Tuhan akan memulihkan kami. Bukan memulihkan keadaan kami saja, tetapi memulihkan hati kami
yang sudah mulai dikacaukan oleh kegagalan. Kiranya Tuhan melindungi kami agar kami diberikan kemenangan, ditutup bungkus oleh kuasa darahnya yang kudus, sehingga tidak ada lagi kuasa-kuasa yang jahat yang akan menguasai kami, dan kami akan berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berserah Tuhan, kami mohon pimpinan, kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Haleluya. Amin.